Sekarang saya selesaikan dulu. Lanjut dulu slide ini. Apalagi slide setelah ini apa? Ada yang paling penting saya kira. Tadi pelanggaran HAM. Nah ini siapakah manusia? Tolong ini perhatikan baik-baik. Anda semua calon, bedakan dulu manusia dan orang. Kalau saya tanya kalian nanti satu-satu. Philip misalnya, kau apakah manusia, kau tak orang? Philip, coba jawab dulu. Jangan takut salah. Saya manusia, Bapak. Nah itu salah kalau diambil. Kalau kita sebagai orang hukum, saya tidak tahu di seluruh Indonesia selalu bidang. Harus tahu bedanya manusia dan orang. Orang pasti manusia, tetapi manusia belum tentu orang. Kita orang hukum kan masih Kalau ingat kan kalau ke sana, kuliah. Bapak tanyakan manusia apa orang, Bapak? Iya, kuliah pertama kan di kuliah pertama di apa PHI itu kan ada. Ini makanya pertanyaannya siapakah manusia di dalam itu ya dalam HAM generasi keempat. Jadi manusia itu lihat di bawah ya. Manusia itu adalah sejak belum lahir sudah manusia. Makanya dia dilindungi ada haknya. Jadi manusia itu memiliki hanya hak. Tidak ada kewajiban, tidak ada tanggung jawab. Ya. Kewajiban dan tanggung jawab itu ada kepada orang, kepada subjek, kan subjek hukum. Nah, itu ya. Maka manusia fisik adalah sejak manusia potensial lahir, prokreasi dalam kandungan. Makanya ada undang-undang pornografi atau buka slide selanjutnya dulu, lebih lengkap barangkali. Mas, slide selanjutnya ada saya gambar di situ. Ini di sini. Gidein dulu ya. Lihat mulai dari awal itu. Di sebelum nikah, mengapa? Karena pernikahanlah yang sah melahirkan manusia ya. Di luar manusia yang lahir di luar pernikahan yang sah itu berarti terjadi zina kan. Pornografi terjadi ya. Itu mengapa? Karena melindungi bahwa semua manusia harus lahir dari suatu norma HAM yang diakui universal. Makanya misalnya perkawinan yang kita buat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, tetapi sebenarnya lembaga perkawinan ada di semua peradaban dunia kan. Manusia yang lahir dari perkawinan lah yang sah. Nah sekarang persoalannya bagaimana kalau ada manusia yang lahir di luar perkawinan? Jangan bilang Philip anak haram itu. Di hukum tidak ada anak haram ya. Manusia yang lahir tidak di dalam perkawinan itu disebut manusia alam ya. Natuurlijk person ya. Itu berarti dia mewarisi akibatnya adalah soal pewarisan. Mewarisi dari ibunya. Hati-hati dan itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi hati-hati berselingkuh. Ayo teman-teman laki-laki terutama jangan bikin anak terhadap orang di luar perkawinan karena ternyata putusan Mahkamah Konstitusi terakhir jika DNA-mu nanti bisa dibuktikan berarti warisan si ayah harus diberi kepada anak itu. Ini kan kasus dulu yang seorang menteri itu terjadi itu kan. Dia dia ternyata selingkuh dengan orang lain di luar perkawinan lalu lahir anak dia tidak mau mengakui ternyata di tes DNA-nya dia lalu oleh Mahkamah Konstitusi mengatakan dia berhak mendapat warisan. Nah lihat itu sampai dia lahir pun maka tidak boleh aborsi kan dilarang kan sampai dia dewasa itu lihat dewasa baru dia jadi orang Bapak dewasa dia jadi orang, lalu kemudian sampai dia mati pun sudah mati dia masih manusia. Mengapa? Karena jangan lupa hukum kita, le mort saisi le vie ya. Itu filsafat hukum warisan ya. Orang yang sudah mati masih menguasai yang masih hidup. Jadi orang yang sudah mati jangan dibuang itu bukan sampah itu ya, jangan dibawa ke tempat sampah. Dia harus ini HAM, harus dihormati, dikebumikan dengan baik sampai dia dikuburkan dengan baik yang paling akhir itu kan. Di dalam kuburan pun dia bukan tanah biasa, maka tidak boleh diacak-acak kuburan kan, itu kan. Nah, itu dia memiliki hak untuk dilindungi, dihormati. Nah, jadi dia orang sebenarnya adalah ketika dia yang di tengah itu.
Orang berarti memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang ya. Yang di dalam manusia itu tidak ada karena dia harus befuk and bekwam ya. Befuk and bekwam baru dia setelah dewasa ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini menjadi masalah HAM ya. Masalah HAM. Anda calon advokat semua perhatikan. Itu tadi manusia itu tadi ya. Manusia setelah mati itu. Jadi manusia setelah mati itu harus dihormati dengan baik. Maka perhatikan, ayo baik-baik soalnya. Ini soal HAM. Ada banyak daerah di Indonesia yang tidak boleh mati manusia. Bagaimana itu Philip? Philip, perhatikan dulu. Tidak boleh mati kan di daerah lain. Mengapa? Karena kuburan orang mati di daerah tertentu hanya untuk agama tertentu, Philip. Nanti mampus kau kalau mati kau nanti daerah orang lain yang tidak ada makam selain agamamu, maka kamu tidak boleh dimakamkan di situ. Ini HAM yang paling sensitif, yang Tetap paling kembali ke mengenaskan. tanah, Bapak. Kembali ke tanah juga, Bapak. Kembali ke tanah, tapi di mana kau dikubur? Di Karena tanah karena juga. kuburan hanya untuk agama Di tertentu. tanah juga, Bapak. Iya, tapi yang tidak beragama itu tidak boleh dikubur di situ kan. Ini persoalan HAM. Nah, makanya kalau kasus itu saya temukan, saya bilang kalau ada orang meninggal kuburannya tidak ada di daerah itu karena tidak mengandung agama tertentu, saya bilang antarkan dia ke kantor camat atau kantor wali kota, makamkan di situ. Gimana coba itu? Nah, ini sangat apa HAM yang sangat sensitif bahwa sampai ke makam pun dimonopoli oleh agama tertentu. Ini tolong diperhatikan ya. Nah, itu yang di slide ini. Slide selanjutnya saya kira yang paling penting itu tolong di belakang dulu, KKR ya. Apa itu rekonsiliasi. Lanjut dulu, Mas, karena waktu sudah mau habis. Nah, ini ya. Ini soal HAM tadi, tanggung jawab negara itu ada di perhatikan dah. Ada 38 kementerian kita, 38 provinsi, 41 kalau nggak salah, 514 kabupaten. Nah, perhatikan ini, 794 desa, 7.000 kecamatan, sekarang 83.467 desa sekarang ya. Perhatikan desa sekarang ada perda ya. Nah ini Ibu tolong dulu Jayabaya ini tolong ini. Saya sudah sampaikan ke pembantu rektor waktu itu ya. Dari riset kita, dari penelitian kita ketika Lawli masih Menteri Hukum waktu itu, ditemukan ini ada 78.000 peraturan perundang-undangan yang di dalamnya 43.000 perda, provinsi dan kabupaten kota itu tidak konsisten dengan HAM konstitusi. Perhatikan di dalam konstitusi kita, dalam PBB ada 32 hak asasi manusia ya. Tapi di konstitusi kita, dalam undang-undang kita lebih banyak, ada hampir 50 HAM ya. Antara lain, Ibu, tolong ini sangat sensitif. Tapi Anda advokat harus menghadapi itu. Pasal 18 itu UDHR ya, Deklarasi HAM Universal itu ya. Kebebasan beriman dan beragama ya, di situ ya. Tetapi di dalam HAM universal itu disebut kebebasan untuk beralih agama, berubah agama. Yang sangat tidak mungkin di negaramu ini, negara Indonesia ini kan. Tolong perhatikan ini, bagaimana ini ya. Itu sebabnya dari dulu undang-undang kerukunan agama, saya kan di dialog antar agama ya. Silakan baca di biodata saya tadi di tahun 97 kami sudah menerbitkan, saya editornya, buku itu dalam 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan kalau dalam bahasa Arab judulnya itu Itor Teologi Lit Tasamuh Bainal Umami di situ ya. Itu di situ ditemukan ya itulah. Lalu mau dibuat undang-undang kerukunan agama. Di buku saya itu saya sebut begitu sulit itu, negara kita sudah merdeka 80 tahun ya. Tapi jaminan kebebasan, jangan lupa bahwa negara menjamin kan kebebasan warga negara untuk memeluk keyakinan dan kepercayaannya. Berarti untuk beralih kepercayaan beriman pun boleh juga dong. Tapi bagaimana itu menyampaikan itu?
Ibu Haji Dr. Sehai ini ya, pasti kita dilempari orang kita kan. Jangan-jangan negara kita bubar kalau bebas beralih agama katanya. Ini persoalan HAM kita. Tolong Anda advokat sangat arif bagaimana mengubah ini. Jangan lupa sekarang Perda ya. Jadi di 84.000 kelurahan dan kelurahan kita itu ada perda sekarang. Apakah itu konsisten sinkron nggak dengan HAM konstitusional kita? Silakan baca itu dan ada Perpres sebenarnya sejak awal 75 2015 waktu itu zaman Jokowi ya, lalu 2019 dan sekarang 2021 yang disebut Ranham. Semua pejabat lembaga dari pusat sampai ke daerah itu wajib melaksanakan HAM di dalam konstitusi itu, lihat itu ya. Semua kementerian yang saya bikin merah-merah, semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah menghormati perlindungan, pemenuhan, pemajuan pimpinan lembaga gubernur. Coba lah, aduh, aku nggak tahu lah itu. Berarti desa, kepala desa tidak ada yang tidak boleh tidak melaksanakan HAM. Ayo advokat. Jadi sekali lagi saya dalam apa PKPA selalu saya bilang, tolonglah advokat jangan cuma berpikir bagaimana membela perdata dan pidana di pengadilan ya. Ada 4 macam advokat kita sekarang ya. Satu, advokat litigasi itu yang di pengadilan, beracara di pengadilan ya. Ada non litigasi itu dengan ADR itu ya, dan yang tadi kalian belajar baru itu arbitrase. Saya sudah 20 tahun mengajar itu ya, alternative dispute resolution ya. Jadi arbitrase sebenarnya salah satu ya. Ada 4, ada negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli ya. Di luar pengadilan, tetapi juga advokat intelektual. Inilah yang saya sebut ini, advokat HAM. Jadi ketika membuat hukum pun di tingkat nasional di DPR RI harus ada HAM, kebenaran, keadilan tadi itu harus dihukum, harus ada di situ. Di peraturan daerah, di provinsi dan di kabupaten kota, advokat juga harus hadir. Jangan lupa kita berhak di sini punya legal standing untuk menyampaikan pendapat bahwa setiap perda dan perdes di setiap desa, dan advokat kita, saya sudah sering katakan ini program kita di DPN ini, bahwa advokat yang tinggal di desa tolong itu kamu harus mengadvokasi peraturan daerah, tidak ada yang boleh melanggar HAM.